Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Kuasa Baik atau Kuasa Jahat, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 11 ayat 15 dan 16. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepadanya untuk mencobai dia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam Injil hari ini, kita mendengar kisah Yesus mengusir setan dari seorang yang membuat orang itu bisu. Ketika setan itu keluar, orang yang tadinya bisu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Sementara ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepada Yesus untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apa pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu, merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Saudara-saudari terkasih, Yesus amat heran dengan cara berpikir beberapa orang Yahudi yang menuduh Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Artinya, orang-orang ini menilai Yesus bersekongkol dengan kekuatan jahat, kekuatan setan yang menjadi musuh Allah. Mereka ini lupa bahwa setan atau roh jahat itu sudah tidak lagi memiliki kekuatan yang hebat. Sebab di antara sesama roh jahat itu sudah terpecah-pecah. Maka Yesus menegaskan bahwa jika Yesus mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepada kita. Yesus pun memberi sebuah perumpamaan sederhana bahwa jika ada orang yang kuat dan lengkap bersenjata menjaga rumahnya, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika ada yang lebih kuat daripadanya
menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata dan membagi-bagikan rampasannya. Sebab siapa tidak bersama Yesus, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Saudara-saudari terkasih, di dunia ini kita mengenal dua kuasa, yakni kuasa baik dan kuasa jahat. Sasaran dari kuasa jahat adalah manusia dengan tujuan menakuti, merusak hubungan manusia dengan Allah, merusak hubungan manusia dengan sesama, dan merusak hubungan manusia dengan ciptaan Allah yang lain. Kita bisa melihat perilaku-perilaku jahat orang-orang yang ada di sekeliling kita, mulai dari yang tersembunyi sampai dengan yang kasat mata, secara terang benderang. Yang tersembunyi misalnya, memperbudak sesama dengan memberikan gaji atau upah yang rendah. Ada pula perilaku jahat yang melarang sesama berdoa menurut agama dan keyakinannya. Perilaku jahat juga dilakukan para nelayan yang memakai bom ikan. Akibatnya, kehidupan yang indah di dalam laut menjadi rusak. Kuasa jahat itu juga bekerja lewat orang-orang serakah yang semena-mena menebang hutan dan membakarnya, yang mengakibatkan timbulnya asap yang mengganggu sesama. Kekuasaan jahat itu juga bekerja lewat pejabat atau pemimpin yang hanya mengambil keuntungan untuk diri sendiri, keluarga, maupun kelompoknya, dan membiarkan orang lain menderita. Dalam keluarga, kuasa jahat bisa muncul lewat perilaku dan tutur kata orang tua yang keras dan kejam, yang membuat anak-anak terkekang, tersiksa, dan terluka. Saudara-saudari terkasih, kuasa jahat datangnya pasti dari iblis. Sedangkan kuasa baik berasal dari Allah, sumber segala kebaikan. Kita melihat kuasa baik yang bekerja dalam diri manusia akan dengan mudah menyatukan. Kita dengan mudah dapat berteman dengan orang baik. Namun, pada saat orang-orang baik berkumpul, kuasa jahat akan datang, mengganggu, bahkan menyerang, serta merusak apa yang baik itu. Kita ambil contoh lain dalam kitab suci, yakni Adam dan Hawa. Adam dan Hawa pada awalnya hidup baik dan harmonis. Namun pada waktu kuasa jahat masuk, hidup mereka berubah seketika. Hal inilah yang kita lihat dan alami dalam kehidupan kita sehari-hari, entah dalam rumah tangga, lingkungan, gereja, maupun masyarakat kita. Misalnya, ada orang yang dengan tulus bekerja untuk kebaikan orang lain. Namun, kebaikan yang dilakukan oleh orang tersebut dihina, disindir, atau ditolak. Itu menjadi suatu tanda munculnya kekuatan jahat yang berusaha merusak hal yang baik. Demikian pula dalam keluarga. Ada orang tua atau anak yang tanpa disadari telah dipengaruhi kekuatan jahat untuk menghancurkan keluarga tersebut. Untuk itu, kita membutuhkan kuasa baik
yang berasal dari Yesus. Hanya bersama Yesus kita dapat mengalahkan kuasa jahat. Apakah kita bekerja sama dengan Allah yang berkuasa mendatangkan hal baik, atau bekerja sama dengan kuasa jahat yang merusak dan membinasakan? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, hanya Engkau yang berkuasa mengalahkan kekuatan jahat yang merusak dan membinasakan kami. Berilah kami kekuatan dan keberanian untuk melawan dan menghalau segala kekuatan jahat yang merusak kami dan gereja-Mu. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.